Ini terima kasih ini Pak narasumber kita terlambat sendiri yang datang beliau Pak Haji Muhammad Hussein SMM yang muncul sebagai narasumber dari partai kita dari lembaga dalam rangka menyelesaikan satu rancangan tentang Pancasila. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi kami mohon izin Pak Kades, Pak Ketua BPD, kalaupun nanti kita tidak bisa, tidak bisa membuka ruang untuk diskusi lebih panjang hari ini, karena memang kebetulan padatnya tidak pada hari ini, kami mohon maaf yang sebesar. Yang salah ini saya, Bapak Ibu sekalian. Memang agenda ini sebetulnya terakhir 8 Desember. Artinya kami memang sudah mundur sehingga bertabrakan kami mengagendakan. Mau kami tunda, kami kemarin minta arahan dari Pak Lutfi diarahkan ke sini Pak Kades. Jadi mau mundurkan jadwal rasanya kalau nyaman sudah diberi ruang lalu kita mau mundur lagi sehingga berjalan kita atur aja waktunya. Itu kondisinya. Jadi pada prinsipnya bahwa rancangan peraturan daerah ini diinisiasi oleh DPRD. Seperti yang sampaikan Pak Ketua BPD hari ini tadi viral bahwa pada tentang Bundesliga yang dimaksudkan oleh pemerintahan yang ini juga dengan juga agar desa itu berkreasi untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan untuk pembangunan juga kesejahteraan masyarakat. Itu pada intinya Bundesliga dimaksud demikian. Namun disampaikan juga tadi oleh Ketua BPD bahwa memang tidak semudah itu, artinya ada pertama regulasi harus dibuat supaya menjadi payung hukum atau pegangan atau dasar bagaimana di dalam pengelolaan desa Bundes tersebut. Di dalam rancangan ini sudah lengkap. Ini yang membuat kajian dan kajian akademik maupun analisa lapangan adalah Universitas Lalu Mangkurat. Ini sudah berjalan proses ini, sosialisasi publik ini sudah kurang lebih 5 bulan. Ini sudah dilakukan, tapi direncanakan tanggal 19 Desember nanti ini final akan dilakukan di DPRD rancangan tersebut. Artinya apa? Artinya memang ada ruang nanti ketika ini kita bagikan mungkin lewat PDF atau diperbanyak kopian ini. Ketika khususnya para pengelola Bundes yang ada ini ada saran masukan kepada pemerintah daerah, kami sangat mengakomodir. Artinya kita akan aktif membahas kembali usulan atau saran dari desa sebagian, apakah itu dari pengelola Bundes sendiri ataupun tokoh masyarakat ataupun masyarakat itu sendiri. Yang intinya kami mungkin hari ini, dan kalaupun kita bahas Pak Ketua BPD, Pak Kades, ini dibahas di sini, dibaca-baca kayaknya nggak mungkin juga, nggak bisa cermat, sehingga nanti mungkin simpel saja. Hari ini nanti kita bagikan, kita kabarkan bahwa limit kita tanggal 19 Desember akan diparipurnakan, sehingga mudah-mudahan 3 atau 4 hari sudah ada saran masukan terinventarisir disampaikan kepada kami. Nanti akan kita sampaikan kepada narasumber untuk kemudian oleh narasumber diolah bahasa sesuai dengan bahasa hukum yang sesuai, dan apakah ini nanti akan sesuai dengan regulasi yang lebih tinggi, misalnya ada di sana undang-undang tentang BUMN Bundes itu Undang-Undang 11 tahun 2021 dan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang juga regulasi yang lain PP tentang yang mengatur tentang kewenangan desa, Permendes tentang hak dan kewenangan desa nanti akan disesuaikan. Jadi pada intinya memang silaturahmi ini yang awalnya kami akan membuka ruang untuk bisa diskusi lebih panjang, mungkin bahkan kami biasa kalau sosialisasi ini keluar pun tidak ada apa-apa, keluar tentang sosialisasi biasanya kalau ada dewan biasanya kan hal-hal lain juga bisa ditanyakan tentang pembangunan, tentang anggaran, itu biasanya kami open saja. Mungkin lain kesempatan mudah-mudahan kalau bisa kami di sini kembali sudah bisa hadir bersama-sama masyarakat di stadion ini. Kalau saya sendiri Pak, saya ini asalnya dari Dapil 3. Jadi hari ini kami itu berangkat dari daerah Pamukan. Kalau ditanya Dewan Dapil sementara ini ada 3 ya Pak Lutfi.
Nanti kalau di pemilihan ya nanti tak mungkin. Artinya saya tidak ada di dapil sini, tapi karena kita bagian dari pemerintahan Kabupaten Pekanbaru, sehingga kami pun bisa melakukan sosialisasi dan mendapat kita sudah bisa sosialisasi sekalian silaturahmi Pak Pemirsa. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf karena kami habis ini akan melanjutkan ada rapat yang di kantor itu. Sebetulnya sekali lagi ini kesalahan dari saya Pak, karena kami mundur karena situasi pada saat itu kurang siapan kami dalam arti dan ada kurang siap pada saat itu, sehingga kami hari ini baru bisa melaksanakan. Kira-kira demikian yang dari kami Pak. Selebihnya kalau ada saran masukan sekali lagi bisa disampaikan di kami langsung atau ke tempat kami ke Elang, ke kantor Stuka Pak, kantor sama-sama di DPRD di Komisi 3. Jadi nanti bisa juga kita silaturahmi dengan kita. Insya Allah kami sampai dengan akhir tahun ini standby di kantor Pak, banyak di kantor kami. Jadi ya artinya ingin mendapat saran masukan dari Bapak Ibu sekalian. Kira-kira itu kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas silaturahmi pada hari ini. Saat ini aku berdoa kita memberi kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini Pak narasumber kita mungkin ada yang tambahkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang menghormati Bapak Deni selaku Anggota DPRD Pekanbaru dan juga Bapak Lutfi Ali selaku Anggota DPRD Kabupaten Baru dan juga Bapak Kepala Desa Stagen beserta seluruh jajaran dan juga Bapak Ketua DPD Pak Ahmad. Kemudian kami sama-sama akan di dosen stik ya. Kebetulan sebagai dosen stik di daerah Dawul Pekanbaru juga. Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan masyarakat Desa Stagen yang berbahagia, pun sedikit menambahkan dalam draft rancangan peraturan daerah ini sebenarnya diatur dua BUMDes. Ada BUMDes, artinya Badan Usaha Milik Desa, ada BUMDes Desa Bersama. Artinya ada BUMDes yang hanya dimiliki oleh satu desa dan juga boleh beberapa desa itu membuat satu BUMDes. Misalnya dua desa bersama-sama membentuk satu BUMDes. Ini kan untuk mengakomodir sebenarnya kalau ada usaha yang sifatnya bersama. Ini bisa satu BUMDes atau misalnya pengelolaan satu tempat, misalnya tempat wisata atau tempat bisnis yang ternyata daerahnya itu dalam dua desa. Nah, jadi bisa desa ini melakukan musyawarah antar desa membentuk BUMDes Desa Bersama. Desa Bersama. Itu sedikit apa istilahnya tambahan dari yang sekarang yang ada. Mungkin di Kota Baru belum ada ya, BUMDes Desa Bersama ini sepertinya belum ada ya. Padahal kita pengalaman juga di kemarin teman kita di Tanah Bumbu itu Pak, di daerah Sebaman itu mereka kebetulan area satu tambang, ring satunya tambang, mereka ada 5 atau 6 desa itu bersatu Pak, membuat satu BUMDes. Nah, jadi banyak kerjasama yang bisa dilakukan mereka ke perusahaan. Jadi perusahaan orang kerjasama dengan ikut proyek, ikut pengadaan itu bisa. Nah, itu mungkin bisa juga jadi pengalaman kita di sini. Yang kedua mungkin untuk strukturnya seperti yang ada di Raporda ini juga sudah lengkap Pak, ada penasehat, ada pengawas, ada pelaksana operasional. Nah, pelaksana operasional dalam bahasa Raporda ini seperti dengan direktur utama. Dan diperlukan, apabila diperlukan itu boleh mengangkat pegawai. Misalnya ada bendahara, ada tenaga administrasi dan lain-lain. Ini biasanya sesuai dengan kebutuhan desanya. Begitu juga dengan modal, itu boleh penyertaan modal dari desa. Jadi kalau misalnya desanya ada kebutuhan dari si modal disertakan di BUMDes atau penyertaan dari masyarakat secara langsung, itu boleh. Dia di sini diatur. Mungkin sekarang BUMDes sekarang mungkin belum bisa bergerak secara normal karena memang payung hukumnya belum ada. Nah sekarang setelah ada payung hukum ini memudahkan BUMDes atau BUMDes Desa Bersama itu nanti untuk bergerak karena sudah ada payung hukumnya. Dan mudah-mudahan tadi kata Pak Denny ini akan diparipurnakan dan akan diperdakan tanggal 19. Jadi mungkin kalau nanti ada masukan, ada yang kurang, khususnya kalau di sini ada pengelola BUMDes, karena biasanya yang mengelola ini yang tahu
pahit manisnya mengelola investment itu. Jadi bisa memberikan masukan, bisa memberikan saran, nanti bisa kata beliau langsung ke Pak Denny langsung atau ke Pak Lutfi karena sama-sama satu komisi atau ke Pak Kadesnya. Nah, jadi mungkin itu Pak secara umum gambarannya tadi. Karena memang terbatas waktu kata beliau juga selamat dari DPRD, jadi belum akhiri. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas penyampaian yang disampaikan tadi berkaitan dengan tugas dan usaha perusahaan yang atas lagi. Ini bagusnya sedikit Pak, langsung pertanyaan aja dari bapak-bapak. Silakan oleh keluarga pada saja boleh kesempatan boleh yang lain boleh bertanya sedikit. Karena mungkin ada beberapa essay yang menanyakan atau dari kursus-kursusnya. Kursus-kursusnya mau katakan kan? Kursus-kursusnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus BUMDes Desa Stagin ingin menanyakan, selama ini BUMDes sudah berjalan di Stagin sudah beberapa, ini kami kepengurusan yang kedua. Jadi BUMDes itu sudah dibentuk sebelum 2021 di Stagin. Saya melanjutkan di akhir 2021 sampai saat ini. Namun sampai saat ini kami belum bisa berjalan dengan baik sesuai keinginan kita di awal saat pemilihan pengurus, karena keterbatasan kami di SDM barangkali, karena kami saat di pemilihan itu setelah selesai kami tidak diberi feedback yang sangat spesifik mengenai pengolahan BUMDes ini, terutama mengenai administrasi dan laporan Pak. Kendala kami adalah di situ letaknya. Padahal sebenarnya Stagin ini memiliki peluang untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan yang ada di sini. Namun karena masalah laporan ini memang berat bagi kami, karena kami terbatas untuk itu. Terus terang kami tidak mampu untuk itu, dan sumber daya manusia kami juga yang ada membantu kami banyak yang berhenti Pak, karena mereka melihat mungkin dari honor yang ditetapkan di ADRT itu sangat kecil sekali. Nah, jadi karena mereka ini tidak ada yang mau bekerja sosial kelihatannya, hanya tinggal saya sendiri jadinya ketua, tidak ada yang bantu Pak. Jadi terus terang ini saya jangankan bertiga, sendiri aja tambah berat lah, jadi bertiga tidak bisa, apalagi sendiri. Untuk itu barangkali perlu penjelasan BUMDes ini, apakah ada regulasi nanti ke depan bahwa BUMDes ini ada honornya sekian-sekian seperti itu? Itu kan belum jelas Pak. Iya, tidak ada. Nah, kita cuma berharap dari di ADRT itu disebut honornya cuma 100.000 sebulan pengurus BUMDes. Mohon maaf, barangkali kalau saya memanggil kawan-kawan untuk membantu saya pasti tidak mau karena melihat honor. Nah, karena saya ini merasa bertanggung jawab aja, jadi tetap saya menjalankan. Tapi jalannya seperti ini, tidak bisa apa-apa Pak, terus terang. Ya demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas sharingnya ataupun pertanyaannya, luar biasa Pak. Jadi begini, ini gambaran umum saja barangkali kami sampaikan. Secara langsung kita jual beli itu bisa Pak. Toko itu, kalau kita mengolah toko ini kita belanja sekian, kita jual mesti harus sekian. Itu dalam bentuk kecil. Kita yang berpikir cuma satu orang, satu keluarga, ayo katakan Bu, kita jualan yuk. Kita belanja di pasar, nanti kita jual, kan begitu.
Rasanya ini salah satu contoh. Itu yang tidak diatur dan tidak didukung oleh beberapa pihak. Cukup keluarga lebih kecil. Sekarang kita besarkan menjadi BUMDes. Itu barang besar. Nah di sini, ini makanya tadi saya sampaikan, ini masih rancangan Pak. Nanti akan disosialisasikan setelah jadi perda. Ini rancangan, artinya masih berubah-ubah ini pasal. Nah artinya masih berubah-ubah. Tapi ketika kemarin kita sudah 5 bulan sudah kita dengan uji publik, alhamdulillah dianggap cukup oleh BUMDes yang sudah senior. Termasuk hari ini mungkin di Kota Baru ada BUMDes yang cukup berpengalaman, itu misalnya di daerah Tegalrejo. Itu Kota Baru nomor 1 itu Pak. Kemarin dapat penghargaan dari kementerian. Ya memang kelas nomor 1 nasional. Artinya BUMDes yang berdiri di sana saat ini betul-betul saya dengar malah dibanding dana desa yang dia terima lebih besar pendapatannya dari itu. Apakah ini benar atau enggak? Yang jelas itulah sehingga mereka menjadi BUMDes unggulan untuk di seluruh Indonesia. Nah ini sekaligus kami memberikan informasi nanti ketika BUMDes yang ada di Sragen ingin studi, ingin belajar ya ke sana. Lalu bagaimana kita ke sana? Ini kan gratis otomatis. Nah disitulah Pak langkah-langkahnya ini diatur Pak. Pertama tadi secara ruang lingkup di dalam rancangan ini diatur ada kepengurusannya, kemudian wajib menyusun ADART. Bapak juga yang menyusun ADART. Bagaimana pertama pemilihannya? Pemilihannya dengan musyawarah desa, misalnya kan dipilih. Karena ini sudah setelah disusun kepengurusannya lakukan penyusunan ADART. Apakah 100.000? Tidak. Disepakati di situ di dalam ADART nantinya. Artinya bagaimana ruang lingkup itu dibahas, kemudian juga di sini belum diatur. Boleh Bapak mengusulkan Pak, tolong Pak adakan namanya kegiatan namanya bintang untuk studi banding dan sebagainya. Lakukan itu Pak, gitu kan? Dengan melakukan kunjungan kerja studi banding BUMDes, maka mengambil anggaran maksimal sekian persen untuk bisa melakukan kunjungan kerja kayak DPR, ya kan? DPR kan kunjungan kerja juga Pak. Nah, itu, jadi itu salah satu ruang geraknya di sana. Ya sekarang belum bisa, tapi Bapak berjualan bisa kan? Bikin toko itu bisa kan? Yang penting kan modal. Nah, nanti di sini diatur bagaimana modal seperti yang disampaikan oleh Pak narasumber tadi. Modal itu diatur, boleh dari desa sendiri yang membantu. Kan ada ketentuan dana desa boleh diarahkan ke sana, tapi sekian persen, ya kan Pak. Kemudian dari masyarakatnya langsung atau dari keanggotaan semua diatur di sini. Namun demikian Pak, sekali lagi ini masih rancangan. Nanti ketika ini sudah barang jadi, kembali lagi kepada Bapak ini, Bapak barang sudah jadi rancangannya, atau sudah disahkan, silakan kalau ada hal yang kurang jelas datang ke koperasikan, karena menjadi kewenangan pemerintah daerah setelah ini sudah sah. Kami hanya mengabarkan bahwa ini bentuknya rancangan, kalau ada saran masukan kami mampu kita perbaiki, kalau masuk akal dan sesuai dengan regulasi. Ketika tidak sesuai ya maaf, artinya tidak bisa diakomodir. Tapi dari BUMDes yang ada yang saya bilang beberapa BUMDes yang ada baru kurang lebih sekitar 160 BUMDes yang sudah ada, yang aktif sekitar 100-an BUMDes selama ini. Artinya yang aktif artinya separuh yang tidak aktif. Nah itu artinya menanggapi rancangan ini hasil kajian akademik oleh Universitas Mangkurat dan tinjau lapangan masih posisi wajar dan baik. Kira-kira demikian Pak ya. Nanti artinya Bapak bisa nanti malah nanti Bapak kewalahan nanti. Kalau hari ini kurang anggota diajak karena mau nanti bingung Bapak menolak. Banyak yang bawa map untuk melamar jadi pengurus BUMDes. Nah nanti makanya nanti ini Bapak pelajari di dalamnya, ya kan? Apakah ini saya kan nanti ketika membaca Bapak akan terpikir oh ini dan sebagainya. Karena Bapak menjadi ketua BUMDes atau direktur sebagainya, nanti Bapak memang perlu dan wajib tahu persis memahami terhadap payung hukum ini. Selebihnya ada yang kurang paham sambil jalan-jalan ke pasar ke kemana jalan mampir ke tempat kami Pak. Kantor kita bersama di DPRD Komisi 3 ketemu Pak Lutfi. Anggota dewannya dari 3 ini Pak Lutfi kan? Panggil. Nah kalau saya itu dapil sana Pak. Dapil saya dari P3 dapil Pamukan, tapi sama kami dengan beliau, kami satu komisi. Beliau sekretaris kami di Komisi 3, sekretaris Komisi 3 seperti bukan sekretaris saya. Kalau sekretaris saya itu perempuan, aku biasanya Bu. Ya kan? Tapi beliau adalah
Talis dari Komisi 2. Kira-kira demikian Pak Kades. Sekali lagi kami mohon maaf, tapi kalau masih ada silakan. Mungkin beberapa ya silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Memang betul apa yang saya sampaikan. Kami pun terserah mohon maaf belum Pak mantan dinas PMD Pak. Kebetulan ini diberikan tugas dari bos membantu. Jadi apapun ilmu yang dapat diberikan. Saya kendalanya tadi di lapangan. Di lapangan tidak semudah seperti kita berteori. Sangat sulit. Satu, tadi Ketua Bunda sudah menyampaikan SDM, Pak. Yang kedua, karena tidak ada, karena seharusnya kan goyang ini adalah usaha milik desa, berarti murni pure bisnis sebetulnya. Sama dengan goyang BUMN, tapi pemerintah atau hasilnya itu untuk masyarakat nantinya, karena itu sudah untuk pelatihan. Nah, kendalanya sumber daya manusia. Yang kedua, di dalam peraturan dan perundang-undangan yang sebelumnya saya tidak membaca lagi di lapangan apa di situ. Nah, kalau misalnya pembagian itu jelas itu. Nah, yang tidak ada di situ memang ada untuk dana pemisahan 5% untuk sosial sekitar ada yang di situ di PP 11 maupun PDTT Kementerian PDTT nomor 3 tahun 2021 itu ada dengan itu. Kemudian pergub sebelumnya ada pergub nomor 8 tahun 2018 tentang pengaturan berbagai dana segala macam tugas. Tapi ada perubahan, tidak ada lagi pesan-pesan itu, hanya diserahkan kepada musyawarah desa untuk penentuan di dalam area itu. Misalnya desa menentukan, kalau dulu ditentukan 70-30, kalau sekarang tidak, silakan desa bermusyawarah sesuai dengan yang kita sebut tadi adalah apa namanya kalau di desanya ya. Nah, tetapi yang jadi kendala apa? Kesejahteraan. Berbeda kalau dengan koperasi. Kalau koperasi yang namanya manajer, kebetulan pernah kita pengalaman, itu ada gaji khusus untuk manajer. Digaji manajer untuk mengelola koperasi, sehingga koperasi itu bisa maju. Dan di dalam BUMDes di peraturan itu kan itu lagi hanya ditunjuk dalam musyawarah, kemudian diseleksi di mulai musyawarah, tidak ada lagi juga yang membimbing. Ini hanya dibentuk oleh desa, baru ini orangnya cocok karena pengalamannya dan sesuai dengan undang-undang. Karena minimal situ ada pengalaman dalam bidang usaha dalam undang-undangan. Nah, kendalanya saya pengalaman di usaha, tapi saya ini mampukah memimpin satu BUMDes? Nah, di dalam aturan itu sebenarnya tidak. Kalau koperasi jelas Pak. Kalau kita mau membantu koperasi ini desa atau apa, bayar gajinya di Eko. Kalau ada yang minimnya di situ. Konsekuensi hukumnya apa? Di BUMDes dalam aturan itu ada sifatnya lebih sosial. Nah, kalau bagus seperti yang betul juara satu, karena lu masih menjabat juara satu nasional, makanya kalau belum sedih pun ke sana. Bahkan kalau orang bisa jauh-jauh cukup ke Tegaluju atau satu lagi bisa Mandala 2. Cuma Mandala ada sempat juara satu. Masih ada datanya di tempat. Nah, itu baik. Jadi kalau nama spesifiknya ini usaha bukan sosial. Kalau sosial ya tadi, misalnya digaji 100.000 itu pun kosong dalam bentuk titik. Berarti musyawarah menentukan sesuai kemampuan usaha dan duitnya yang ada desa. Nah, desa itu tidak bisa juga memberikan, seandainya diatur di situ, misalnya, maaf, contohan, itu dikasih 1 juta sebulan, maka setahun berarti 12 juta ya. Nah, itu tidak ada di situ Pak, hanya persentase 20% kalau dulu, yang tahun 20% untuk pengurus 20%. Ambil contoh, ambil laporan di nelayan Pak, ada 3 usaha, itu dia bisa 31 juta sekian sebulan. Usahanya ada 3, BBM, Diwakari, Semen. Tambah Batako, PT dirinya 31 juta sekian. 20% itu 6 juta sekian. Dan itu sesuai dengan undang-undangan. Nah, kalau desanya memang potensi bisa, kemudian lainnya pengurus memang bisa juga Pak, kalau potensi ada aman jalan. Kendalanya kalau SDM-nya mohon maaf, misalnya kan perlu pelaporan Pak, laporan keuangan. Seperti itu laporan keuangan.
Laporan keuangan, kalau laporan keuangannya sudah ada beres, terlilit. Nah, itu tidak ada Pak, kawan-kawannya dibagi ada, tapi sekedar kalau dia semanggakan, kemudian kalau dia pengen dimanggakan, baru ada. Itu pun desa-desa tertentu yang kena karena masalah anggaran. Nah, kalau misalnya ada usulan, kalau di dalam situ ada temuan itu, berarti wajib. Berarti kalau desa ini wajib oleh pemerintah pelatihannya misalnya apa dia. Nah, kalau saya ikuti ya kan lawanan masalah honornya itu ditentukan pemerintah sudah ada, tapi dengan konsekuensi artinya benar-benar seleksinya benar-benar. Kalau ini Pak kelihatannya yang menyeleksi kami aja karena susah yang akan berpresentasi dan bisa. Nah, akhirnya lalu coba-coba. Nah, itulah kendalanya. Di dalam perundang-undangan itu mungkin sudah terbaca ada angka di situ. Ya kayak misalnya memenuhi syarat aja ada itu, maka mungkin orang itu akan bekerja profesional karena ada tanggung jawab digaji. Bila ada gaji, apa konsekuensi dalam hukum? Seperti direktur, manajer itu pasti gaji 1 juta untuk menentukan. Nah, tapi sesuai dengan tugas senior untuk saya minta audit 2 juta, tapi ada yang dia punya tanggung jawab. Tapi kalau misalnya tidak ada ini Pak, itu Pak usahanya misalnya karena mau jalan kan otomatis kendalanya tidak ada kesadaran sosial, ya itu akan melemahkan dirinya. Kalau yang memang seperti Bapak berjiwa sosial ada masalah, tapi kalau sudah berjiwa ekonomi, orang hidup tidak dengan sosial pasti ada. Nah, kemudian mohon maaf, mungkin salah satu kelemahannya di undangan itu tidak ada itu, tidak ada seperti di koperasi. Kalau kita manajer gaji sekian, tidak ada Pak. Mungkin. Kalau di situ ada, diangkat itu gaji misalnya 1 juta 7 juta sebulannya dengan konsekuensi. Insya Allah belum yakin punya tahu. Saya kira kita di masa depan untuk masa itu berubah. Baik, terima kasih Pak Budi, luar biasa. Beliau juga ada pengalaman, bukan pengalaman, memang pengalamannya banyak dalam itu. Tadi beliau mengumpulkan Pak Badun Kapit ya. Selamat datang Pak. Terima kasih. Sekaligus masukan ya. Tadi sekaligus masukan. Di dalam rapat ini berapa? Ada perbedaan pandangan saja tadi. Kalau Bapak mungkin menilai bahwa BUMDes ini bisa maju kalau pegawainya dibayar tetap. Di dalam pengelolaan BUMDes ini Pak, ada pengelola yang sudah jelas dan ter-SK-kan. Artinya dilindungi oleh hukum. Organisasi ini dilindungi hukum. Ada perda dilaksanakan berarti dilindungi hukum. Kepengurusannya mulai dari penanggung jawab bla 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 sampai pada teknis ada diatur. Kemudian lalu bagaimana tentang penggajian? Ada sistem usaha itu yang digaji tetap seperti yang koperasi Bapak sampaikan, ada yang tidak. Pertanyaannya, ketika ini contoh saja, banyak sekolah-sekolah swasta yang didirikan berbentuk yayasan tidak mau dinegrikan, tapi dia tetap mau statusnya bisa makan sama. Artinya dia bisa mengelola sendiri dengan mendapatkan penghasilan yang besar, tapi statusnya sama diakui sederajat dengan diakui oleh pemerintah. Ketika Bapak maju, katakanlah Bapak hari ini direktur dibayar 10 juta misalnya sebulan, menarik sekali dengan gaji itu dengan segala konsekuensinya. Tapi ketika Bapak memakai regulasi ini lalu berkembang luar biasa, maka bisa sampai 30-40 juta bisa didapatkan. Harusnya begitu. Kendalanya bagaimana? Nanti akan ke arah modal dan sebagainya. Diwajibkan semua pengelola di situ bertanggung jawab mulai sampai A sampai Z, termasuk mencari objek terhadap apa yang harus diganti. Nah itulah yang akan mendapatkan Bapak reward di situ. Jadi kalau Bapak kerjanya baik sehingga progres itu berhasil, maka dengan sendirinya naik. Kan begitu. Sekarang gaji tetap tidak berhasil, paling ganti, besok diganti karena tidak berhasil. Pertanyaannya tidak ada, ganti lagi pengurus baru, ganti lagi. Tapi ketika Bapak berhasil mengelola itu dengan gaji, katakanlah sistem persen dan sebagainya, maka semakin Bapak kinerja bagus, semakin tinggi juga Bapak mendapatkan gaji. Itu pertimbangannya Pak, ada plus minus. Jadi apakah di sini diatur diatur semua? Makanya saya bilang ini rancangan, nanti silahkan dipelajari kembali. Ada nggak ruang yang ke sana mungkin ya Bapak ketua BPD ada pengalaman ini. Ini lebih sekalinya ini melemahkan BUMDes dibanding koperasi. Mohon maaf misalnya angkat itu Pak pasal itu
Kemudian sarankan kepada kami, nanti kan kita inventarisasi sesuai dengan regulasi yang ada tentang pembentukan BUMDes. Karena BUMDesnya perda, nanti akan teknisnya akan turun yang namanya perbu. Setelah perda ini disahkan, nanti turun lagi perbu yang mengarah kepada teknis. Kira-kira demikian. Tapi selebihnya pada prinsipnya bahwa BUMDes ini diberikan kewenangan sepenuhnya dan dipayungi oleh hukum. Artinya kalau Bapak pinjam duit ke orang, itu yang bertanggung jawab Bapak sendiri dengan si yang bersangkutan. Tapi kalau BUMDes ini tidak, Pak. Bapak pinjam duit, Bapak meminjamkan duit lebih dilindungi oleh hukum. Karena bertanggung jawab sampai dengan kepala desa dan sebagainya. Artinya di dalam laporan itu per tahun, Pak, itu dilaporkan Bapak pinjam duit, misalnya mau meminjam duit ke siapa, itu ada musyawarah desa. Musyawarah di dalam pengelolaan itu. Nah, disepakati bersama, bertanggung jawab bersama terhadap itu. Digunakan untuk apa? Disampaikan semua transparan. Nah, saya percaya ketika nanti berbicara masalah SDM di situ, saya katakan Bapak perlu nanti setelah ini berjalan, Bapak membuat ADRT yang sudah dengan arahan dari Perda. Silakan Bapak belajar kepada yang sudah berjalan, sehingga juga bisa kita lihat tidak cuma kepentingan anggota atau pengelola BUMDes, tapi mereka bisa membantu pemerintah desa tersebut. Kan ada aturan teknisnya di sana, nanti sekian persen untuk desa, sekian persen untuk pemuda, sekian persen untuk pengurus dan sebagainya. Cuman mereka nanti diatur oleh desa-desa sendiri yang diatur di dalam musyawarah desa dalam rangka menentukan DRT. Kira-kira demikian. Nanti silakan lihat lagi lengkap Pak ini, Pak. Sampai dengan objeknya diberikan keluasan, artinya ruang lingkup di dalam perda ini lengkap di sini. Tebal betul, karena membuat perda itu tidak setebal ini biasanya, Pak. Tipis-tipis saja, ini tebal betul. Artinya lengkap disusun dari mulai pengelolaan manajerialnya sampai dengan objek, bahkan sampai dengan pidana dan saksi, biasanya ada di sini. Kira-kira demikian Pak ya. Sekali lagi terima kasih saran masukan SIGE, Bapak Ibu sekalian. Kami tunggu 3-4 hari. Kalau ada saran masukan, silakan diinventarisir, kemudian disampaikan kami. Nanti akan kita diskusikan dengan narasumber dan selanjutnya nanti kepada pansus yang menangani BUMDes ini. Dan mudah-mudahan tidak ada halangan tanggal 9 Desember kita bisa sahkan bersama-sama rancangan daerah ini. Kira-kira demikian. Bukan kami tidak mau untuk diskusi lebih lanjut, Pak. Sekali lagi kami mohon maaf. Nanti kita akan buka. Nah, nanti kami akan ganti mendampingi Siden Pak Yopi ke sini. Kita bicara tentang infrastruktur, kita bicara tentang bangunan. Karena kebetulan saya ketua Komisi 3 yang membidangi tentang pembangunan, tentang jalan, tentang perumahan, tentang lingkungan hidup, pemuda, pariwisata, pendidikan, kesehatan ada di bidang saya. Kira-kira demikian. Salam kenal dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, karena sudah menjelaskan juga waktunya Bapak ini sedang melaksanakan kegiatan yang lain. Kami kira sudah terjawabkan untuk sementara Pak ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi kalau di kegiatan yang lainnya bersifat kunjungan. Mungkin nanti Bapak mau sendiri nanti akan kembali ke sini. Mudah-mudahan kami dari pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas kehadiran keadaan seperti ini dengan yang seadanya ini Pak. Mohon maaf kalau kurang memuaskan dari saya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa siapa nih? Apa siapa? Ini HP siapa nah?
Kami mohon izin memang meninggalkan ruang karena pas kerja ini sudah tua susternya. Ini baru aja. Kami sampaikan data-data P3 tidak ini kan ke arah teknis, kami sudah tahu regulasi, sudah mencermati yang jelas kami kalau itu tidak signifikan terhadap dampak atau tidak ada menjadikan kita maju atau mundur, kita ikuti aja. Tapi kecuali yang masalah dapil tadi itu karena memang kami cermati kalau di tempat kami dikurangi Pak, dikurangi dalam arti untuk kepentingan P3 kami tidak apa-apa karena kita enggak rasanya tidak dapat kursi terakhir rasanya. Tapi ini kan hitung-hitungan saya bisa diubah.